Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Sarah, NIM 63010020074 dari kelas 3C Perbankan Syariah angkatan 2020. Di sini saya akan membuat video tentang struktur pasar dalam Islam guna untuk memenuhi tugas akhir semester 3 yang diampu oleh Ibu Arna Anissa dengan mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Sebelum kita memasuki materi tersebut, kita harus mengetahui apa sih itu pasar. Pasar adalah tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang atau jasa, atau juga disebut dengan tempat bertemunya permintaan dan penawaran sehingga dapat menetapkan harga. Sedangkan struktur pasar adalah berbagai hal yang dapat mengaruhi tingkah laku dan kinerja perusahaan, skala produksi, dan jenis produksi. Nah, selanjutnya, apa sih struktur pasar dalam Islam? Struktur pasar dalam Islam sendiri yaitu pasar yang menciptakan tingkat harga yang adil. Adil dalam hal ini adalah tidak merugikan konsumen maupun produsen, terkait dengan surplus produsen dan surplus konsumen. Struktur pasar sendiri lebih sangat penting karena terkait dengan adanya harga yang akan diterima oleh konsumen. Struktur pasar juga akan mempengaruhi tingkat efisiensi, sehingga semakin tinggi jumlah pelaku dalam pasar maka tingkat persaingan akan semakin tinggi juga, sehingga menuntut untuk lebih efisiensi lagi. Struktur pasar dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Struktur pasar persaingan sempurna dan struktur pasar persaingan tidak sempurna. Struktur pasar sempurna sendiri memiliki arti yaitu suatu sistem pasar yang dimana penjual dan pembeli hadir dalam jumlah banyak serta produk yang dijual bersifat homogen. Namun dengan adanya itu, penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga. Pasar persaingan tidak sempurna berlaku dalam suatu kelompok industri bila mana dalam pasar tersebut sedikit penjual dan mampu mengendalikan harga. Jadi, dalam pasar persaingan tidak sempurna, pembeli hanya menurut harga dari produsen, karena produsen berhak untuk mengendalikan harga. Terdapat 3 jenis pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama yaitu pasar monopoli. Dalam Islam, pasar monopoli yaitu yang hanya terdapat satu penjual atau kecilnya persaing atau bahkan tidak ada pesaing bukanlah suatu hal yang dilarang. Dalam Islam yang dilarang adalah melakukan monopoli atau ihtikar. Ihtikar sendiri yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang tinggi. Yang kedua yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli memiliki arti pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Jadi, jelas dalam pasar tersebut terdapat ketergantungan antara perusahaan satu dengan perusahaan lain. Maksudnya, apabila perusahaan satu menurunkan harga, perusahaan lain tidak, maka perusahaan yang tidak menurunkan harga cenderung akan kehilangan pelanggan. Ciri-ciri pasar oligopoli yaitu 1. Terdapat banyak pembeli di pasar dan hanya ada beberapa penjual. Yang kedua, produk yang dijual bersifat homogen atau bisa saja juga berbeda. Yang ketiga, terdapat hambatan untuk memasuki pasar. Yang keempat, adanya saling ketergantungan. Yang kelima, penggunaan iklan sangat intensif. Jenis pasar persaingan tidak sempurna yang terakhir yaitu pasar monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah pasar di mana dalam pasar tersebut terdapat banyak perusahaan yang menghasilkan produk yang bersifat heterogen atau berbeda. Tetapi dalam waktu dekat, pasar ini mempunyai barang pengganti. Pasar monopolistik adalah pasar yang sering kita jumpai di masyarakat. Ciri-ciri pasar monopolistik sendiri yaitu 1. Terdapat banyak produsen atau penjual. Yang kedua, jenis barang yang di pasar berbeda. Yang ketiga, adanya kemampuan produsen untuk mempengaruhi harga. Yang keempat, produsen lain masuk ke dalam pasar dengan mudah. Yang kelima, promosi penjualan atau periklanan harus aktif. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada tutur kata yang salah, mohon untuk dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.